Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholli alaih. Perkenalkan, nama saya Wiranto dari Sendang. Izin bertanya Buya, Silahkan Bapak Wiranto. terkait masalah syahadat yang kita ketahui bahwasanya dalam kitab Khulasun Nurul Yakin sendiri itu sampai wafatnya paman baginda Nabi Abu Thalib itu dikatakan belum sampai berucap kalimat syahadat. Bagaimana tatkala kita menyikapi ada orang yang bertanya masalah seperti itu Buya untuk bisa menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Buya. Nanti ada pembahasan masalah apakah mengucapkan kalimat syahadat harus dengan lesannya atau cukup dengan hati. Itu nanti ada 3 pendapat. Yang pertama adalah mengucapkan kalimat syahadat dengan lesan adalah syatrun minal imani, bukan syarat tapi syatrun, bagian daripada iman. Maka yang tidak mengucapkan kalimat syahadat tetap dalam wilayah kafir. Ini yang pertama. Yang kedua, mengucapkan kalimat syahadat ada pembahasannya nanti di kitab ini adalah syarat. Mengucapkan kalimat syarat lisihatil imani, syarat untuk dianggap imannya. Maka biarpun orang iman dengan hatinya tapi tidak bersyahadat dengan lesannya, maka tidak dianggap. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga adalah syartun ijra'il ahkam fid dunya. Yang ketiga adalah mengucapkan kalimat syahadat adalah syarat untuk diberlakukan dia di dunia sebagai seorang mukmin muslim. Maka kalau orang beriman dengan hatinya lalu tidak mengucapkan kalimat syahadat, dia nggak tahu kalau dia masuk Islam. Kalau mati dikubur juga tidak boleh di kuburan kaum muslimin karena dia belum mengucapkan dengan lisannya. Tapi dia pada Allah bisa saja dia sudah diampuni oleh Allah, diterima karena syahadatnya tadi di dalam hatinya. Itu adalah taraddudnya Imam Ghazali, keraguan Imam Ghazali untuk mengatakan mereka tidak beriman, sehingga beliau mengatakan wa kaifa yukhalladu fin nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal imani. Ada orang beriman dengan hatinya kepada Allah dan Rasulnya, cuman dia belum sempat mengucapkan kalimat syahadat. Masa orang begini akan abadi di neraka? Enggak mungkin dong. Ini kan pertanyaan berkembang. Nah, ini adalah rumusnya, ilmunya dulu. Adapun prakteknya tentang fulan dan fulan, sekarang Sayyidina Abu Thalib. Abu Thalib pamanda Nabi SAW. Kalau seandainya benar beliau tidak mengucapkan kalimat syahadat, yang jelas beliau juga tidak pernah nyembah berhala. Akan tapi lihat dari kisah-kisahnya, sanjungan kepada Nabi dan seterusnya, menunjukkan bahwasanya secara batin dia adalah beriman kepada Nabi SAW. Maka untuk husnudzon, Abu Thalib adalah beriman dengan hatinya, biarpun setelah zahir dihukumi ya menurut zahir karena syarat li'ijra'il ahkam bitun yang nggak bisa. Kalau secara dia mengatakan dia belum iman secara zahir, tapi batinnya bisa jadi kita khusnudon karena itu pemanda Nabi SAW. Dan masih ada kemungkinan untuk kita bawa ke sana dengan ilmu tadi itu. Maka yang mengatakan Abu Thalib belum masuk Islam, mereka punya hujjah. Tidak ada masalah urusan mereka. Tapi bagi kita yang masih mungkin mengatakan dia beriman dengan hatinya, karena dia punya syair-syair dan pembelaan kepada Nabi luar biasa. Maka yang ingin mengatakan Abu Thalib iman masih ada celah di sini peluang, dan itu yang dimasuki oleh para sebagian pecinta perindu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Maka belum lagi beliau punya syair-syair yang menunjukkan bahwasanya yang kurang lebih maknanya adalah tidak aku temukan agama lebih bagus daripada agama anak saudaraku ini. Loh, ini kan pengakuan. Maka nanti masuk pembahasan. Apakah dalam bersyahadat harus dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah? Apa maknanya saja? Kalau maknanya Abu Thalib sudah bersyahadat dengan makna ini. Maksudnya kemungkinan untuk masukkan Abu Thalib dalam wilayah iman masih luas, masih mudah sekali. Dan itu sangat enak. Kenapa? Belum ada terbukti kalau sujud di berhala juga. Selesai. Ini adalah, dan ini dibahas tentang metodenya, masalah contohnya banyak. Cuman kalau kita melihat ada orang, dia beriman dengan hatinya tidak bersyahadat. Kalau mati gimana? Ya mati dikubur di kuburan mereka. Boleh menikah dengan wanita muslim? Enggak boleh, belum bersyahadat. Enggak boleh saling mewarisi. Secara zahir begitu. Ada urusan dengan Allah, ini husnudzon kita kepada Abu Thalib. Semoga betul-betul beliau adalah sudah beriman. Kemudian juga ada riwayat dalam hadis mendukung hadis bahwasanya paling ringannya orang diseksa di neraka itu suruh pakai sandal dari api. Kemudian ubun-ubunnya mendidih. Dan itu dikatakan Abu Thalib. Kalau Abu Thalib kafir bukan paling ringannya seksa. Mesti orang paham itu. Kalau paling ringannya seksa pasti bukan kafir. Kalau kafir bukan paling ringannya seksa. Itu juga mendukung makna ini. Maksud kami sudahlah, kalau sudah ada hubungan dengan baginda Nabi, kalau masih mungkin kita takwili, kita tafsiri semacam itu, kita bisa kita bawa. Tapi kita pun jika orang mengatakan, oh enggak beriman, adalah enggak ada masalah.
Urusanmu itu, urusan hatimu dengan baginda Nabi. Kalau saya nggak bisa mengatakan, karena ternyata masih banyak untuk husnudzon, masih banyak dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu, dengan ilmu tadi. Sederhana seperti itu. Allah alam. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.